Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, juga masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi man shollas subha fi jama'atin faka'annama shollal lail kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Insyaallah, amin ya rabbal amin. Kalau Nabi 2 rakaat itu sudah sampai kakinya bengkak. Nah, kalau kita ya 20 rakaat saat tarawih, 8 rakaat itu pun saya ngeluh ya, dilihat imamnya. Kalau imamnya sudah pernah ngimami kok lama, insyaallah ya jamaahnya nyari musola atau masjid yang lain yang lebih cepat. Nah, itu kita. Nah, Nabi 2 rakaat kakinya bengkak. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu berkata, "Ya Rasulullah, engkau kan seorang nabi, sudah mendapatkan ampunan sudah dapatkan ampunan dosa, sudah mendapatkan jaminan surga. Kenapa kok salat hingga kakimu bengkak?" Nabi mengatakan, "Afala akunu abadan syakuro." Hei Aisyah, apakah enggak boleh kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk syukurnya Nabi salat hingga kakinya bengkak. Kalau kita ya mudah-mudahan kita nanti ya mulai nanti malam bisa salat tahajud hingga kakinya ya ojo ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini judulnya memang agak unik, sholat kok sambil jalan. Mungkin di antara kita pernah menjumpai ada orang lagi sholat, lah kok tiba-tiba jalan. Entah dia itu sholat di tengah, tiba-tiba jalan menuju dinding atau merapat kepada dinding. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat sunnah misalkan di sana maju, sholat fardu misalkan tiba-tiba maju. Bahkan majunya itu tidak hanya satu shaf, kadang-kadang bisa lebih dari satu shaf. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang dia itu ketika mau sholat dia mencari sesuatu yang bisa dijadikan sutroh. Sutroh itu adalah pembatas ketika kita sholat. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang melintas di depan orang sholat. Harapannya adalah kita lebih khusyuk karena tidak terganggu dengan orang yang lewat. Contoh sutroh ini seperti ini. Rijal misalkan berdiri, yang dimaksud sutroh itu pembatas antara rijal dengan ya dinding ini. Maka orang yang lewat di depan sini itu tidak boleh. Makanya ada orang yang sampai berjalan untuk mendekat kepada sutroh supaya apa? Dia tidak terganggu orang yang melintas, sehingga kehusukannya itu juga tidak terganggu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika yang dijadikan sutroh itu bergerak. Kenapa? Karena sutroh itu tidak hanya berupa dinding. Orang yang duduk itu bisa dijadikan sutroh. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu lagi zikir misalkan, habis sholat wajib zikir, kok tiba-tiba di belakangnya ada orang sholat, jangan geser. Itu artinya kita dijadikan sutroh. Lah kalau kita geser berarti kita nggak paham tentang masalah ilmu sholat. Yang jadi masalah itu kalau seandainya orang yang zikir nggak ngerti dan dia pergi,
Anggap saja sholatnya di tengah situ, ada orang duduk, terus di situ sholat. Lah yang duduk yang dijadikan sutroh pergi. Maka akhirnya ada beberapa orang yang sampai maju. Betul enggak? Pernah lihat enggak? Maju sampai mendekat ke dinding. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya boleh enggak berjalan dari belakang sampai ke depan untuk mendapatkan sutroh supaya tidak terganggu kehusukannya? Halo, jangan melotot. Iki melotot kabeh iki apa sih? Ini saya juga lagi emosi, soalnya diundang kok dipokso gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alih-alih ingin mendapatkan kehusukan karena mencari sutroh, tetapi yang terjadi justru dia itu pindah-pindah. Apakah itu justru baik atau tidak? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang bisa jadi sutroh itu banyak. Kita misalkan mendekat ke dinding, itu sutroh, ya. Misalkan ada tiang kecil, itu sutroh. Jadi secara singkat, sutroh itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab satara yasturu, yang berarti sesuatu yang dapat dijadikan penghalang dan menutupinya dari segala sesuatu. Sedangkan istilah ilmu fikih, sutroh itu sesuatu yang dapat dijadikan penghalang oleh orang-orang yang sholat agar tidak ada yang melintas di depannya, baik penghalang tersebut berwujud benda maupun garis yang terlihat oleh orang lain. Jadi macam-macam. Orang duduk bisa dijadikan sutroh, tiang bisa dijadikan sutroh, tongkat misalkan ditancapkan di tengah padang pasir, itu bisa dijadikan sutroh. Orang yang duduk bisa dijadikan sutroh. Makanya kalau misalkan kita lagi duduk-duduk seperti yang tadi saya sampaikan, lagi zikir, kemudian ada yang sholat, jangan pergi, kita bantu orang itu, kita jadikan kita ini sebagai sutrohnya. Tapi kalau misalkan kita lagi zikir, kok ada yang menjadikan sutroh, kita jangan menghadap ke orangnya, justru malah nggak husuk. Dilihatin, apalagi sambil rokokan, ini tambah nggak husuk. Wong kita sholat itu tujuannya untuk mencari kehusukan. Kita mendekat ke sutroh supaya apa? Husuk. Nah, kita yang nyari sutroh orang harus ngerti juga. Jangan sembarangan orang dijadikan sutroh. Dilihat dulu, oh ini faham ini, tak jadikan sutroh. Dilihat dulu juga di punggungnya benar-benar bebas dari tulisan. Supaya apa? Nyari sutroh biar husuk, lah kok malah sibuk dengan baca tulisan yang di punggungnya orang. Makanya kalau misalkan kita ke masjid, pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa buat diri kita husuk dan bantu orang lain juga husuk. Caranya apa? Pakai baju yang polos. Jangan sampai ada yang tulisan-tulisan, ya. Ada tulisannya raimu koyok pedes. Coba bayangkan, emosi enggak? Emosi. Samiallahu liman hamidah. Jadi kita itu malah emosi, enggak husuk. Apalagi ada kata-kata bijak. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang saya sibuk menuntut ilmu. Oh boy. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk diriku. Kan orang jadi nggak husuk. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang para wanita rugi tidak mendapatkan diriku. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang tidak ada yang mau. Lah kan, coba husuk apa enggak? Nggak husuk, justru baca. Usahakan pakai baju yang polos dan jangan menghadap ke orang yang sedang sholat, biarkan saja. Baru kalau misalkan sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita bisa pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya hukum sutroh ini? Kok sampai kita lihat ada orang yang rela nyari sutroh, maju berjalan berkali-kali, langkahnya lebih dari 3. Ternyata para fuqaha dari 4 mazhab mayoritas berpendapat bahwa hukum sutroh itu adalah sunnah dan tidak ada satupun yang mengatakan wajib. Cuma mereka itu berbeda mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sutroh itu apa. Dalam hadis itu memang ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha wala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Apabila seorang dari kamu solat, maka solatlah di belakang sutroh dan mendekatlah kepada sutroh agar dia tidak membiarkan ada orang yang melintas di depannya.
Jadi kita itu nggak boleh lewat di depan orang yang sholat. Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan kalau seandainya ada orang sholat maka berhenti sampai 40, dan 40-nya itu tidak dikatakan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Saking-saking gak boleh lewat depan orang sholat. Bahkan Nabi mengatakan kalau misalkan ada orang lewat depan sholat, halangi semampunya. Kalau seandainya dia maksa, bunuh dia. Tapi jangan difahami secara tekstual, nanti dibunuh beneran. Tidak, ini menunjukkan akan keharaman orang yang lewat di depan orang sholat. Tapi ada perkecualian yang memang itu boleh orang lewat depan sholat. Contohnya apa? Di Masjidil Haram, di area tawaf, itu nggak boleh di stop itu. Kecuali kalau misalkan kita sholatnya di area masjidnya, itu kan bukan area tawaf, itu stop gak apa-apa. Tapi kalau area tawaf di depan Ka'bah, itu meskipun ada orang lewat, biarkan, itu ada perkecualian. Biarkan, nanti di stop, berapa ribu orang yang kita stop, coba bayangkan. Biarkan kalau di depan Ka'bah, karena memang tempatnya orang tawaf. Tapi kalau di selain depan Ka'bah, di Madinah, di Masjidil Haram yang masjidnya di pinggir-pinggir, stop. Tapi pada faktanya ya, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram yang masjid tetap ada orang kadang-kadang lewat. Sebenarnya itu di stop, bukan dibiarkan, karena haram lewat depan orang yang sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib asan fa in lam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Apabila seorang dari kalian salat, maka buatlah sesuatu di depannya sebagai sutroh. Jika dia tidak mendapatkannya, maka berdirikan tongkat. Jika tidak mendapatkan juga, maka buatlah garis, agar orang yang melintas di depannya tidak akan mengganggunya. Makanya ada yang mengatakan sutroh bisa berupa apa? Tongkat, garis. Nah, ini sutroh. Kalau seandainya di sini nggak ada yang kayak kayu yang ada tulisannya sutroh, kalau ada itu pakai. Kalau memang kita mau sholat di tengah, pakai. Kalau nggak ada, anggap garis ini sebagai sutroh. Kalau seandainya nggak ada sutroh, kok ada orang lewat di situ, orang sholat di situ, kita mau lewat tapi kita bawa tas kita yang ditutupkan. Contohnya gini, ada orang sholat, coba Jal, kamu sholat, anggap ini di tempat bebas, nggak ada dinding, nggak ada garis, nggak ada tongkat, kita mau lewat di depannya. Kita kebetulan bawa tas, nah kita lewat, tas kita itu letakkan dulu di depannya. Bisa dibayangkan? Kita lewat, ambil lagi tasnya. Bisa difahami enggak? Halo? Ini kok kayak bingung semuanya ya? Bisa? Saya mau jalan. Itu masa dipraktekkan sih? Tak praktekkan, biar jelas ya. Iki ojo saya minta tolong, Ustaz Tirmizi minta tolong ya, coba lewat biar saya bisa menjelaskan. Nah, tas ini Ustaz Tirmizi. Nah, Ustaz Tirmizi mau lewat, kebetulan bawa tas, maka ketika mau lewat kan nggak boleh langsung lewat, letakkan tasnya di depannya baru lewat. Coba Ustaz Tirmizi. Baru lewat di depannya Ustaz Tirmizi. Nah, itu boleh. Ya, ngeletakkan tas di sini tapi lewatnya di depannya, ya nggak boleh ya. Bisa dipahami? Nah, kalau misalkan ada orang kok sholatnya di tengah-tengah, nggak ada sutrohnya sama sekali, untuk kita menghindari dari kejadian ini, kita tidak melewati orang yang di depannya, ya, orang sholat kita tidak lewat di depannya, maka seperti itu caranya. Nah, ini hadis yang kedua. Jadi bisa dijadikan garis juga, misalkan lagi di padang pasir, garis, cret. Nah, kalau di sini kan sudah ada garis-garis soft. Misalkan nggak ada sutroh, ya sudah, anggap saja garis ini. Yang penting tidak di antara garis dengan orang yang berdiri, maka insya Allah aman. Tetapi para ulama hadis tadi itu meskipun kalimatnya perintah, itu dianggap perintah kesunahan. Kenapa? Ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah sholat tanpa ada sutroh. Jadi di suatu ketika Nabi memerintahkan pakai sutroh, tapi
Di kondisi yang lain Nabi pernah sholat gak pakai sutroh. Hadisnya seperti ini, Rasulullah mendatangi kami ketika kami berada di Badiah atau pedalaman, kemudian beliau sholat di padang pasir tanpa sutroh di depannya. Dalam hadis yang lain dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'in laisa baina yadayhi syai'un. Sesungguhnya Rasulullah salat di fadha' atau tempat terbuka sedangkan di depannya tidak ada sutroh. Jadi ada perintah untuk melakukan salat dengan menggunakan sutroh. Ada hadis lain yang mengatakan Nabi pernah salat gak pakai sutroh. Akhirnya hadis ini digabung jadi satu, disimpulkan oleh para ulama, oh ini artinya hukum sutroh adalah sunnah. Jadi ketika kita menghukumi sesuatu gak boleh pakai cuma satu hadis. Kalau cuma pakai satu hadis berarti menjadi wajib pakai sutroh. Makanya sekarang ada yang biasanya kayak gitu, dikit-dikit wajib, dikit-dikit wajib. Kenapa? Tidak menggabung dengan hadis-hadis yang lain. Nah, para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika menghukumi sesuatu digabung semuanya. Yang berhubungan dengan sutroh, hadis-hadisnya disampaikan. Kemudian baru disimpulkan, sehingga terbentuklah hukum yang kemudian disampaikan nyampe kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jadi masalah sekarang lebih afdol mana? Ketika kita lagi sholat di situ, sutrohnya hilang, anggap yang dijadikan sutroh orang zikir, dia pergi, dia bergerak mendekat ke dinding atau tetap di situ? Lebih afdol mana kira-kira? Ada rukun sholat, yaitu rukunnya berdiri tenang, dia tidak disibukkan dengan segala sesuatu. Ada rukun sholat seperti itu. Ada kesunahan mencari sutroh. Kira-kira mana yang harus didahulukan? Halo? Hah? Tetap berdiri di situ atau maju atau pulang? Ya jangan, nggak jadi sholat, nek pulang. Ya. Sedangkan kalau kita maju ke depan, itu tentunya ada beberapa langkah. Iya kalau dia faham cara melangkahnya. Karena kalau melangkah itu ada aturan dari 4 imam mazhab, kalau gerakannya banyak itu bisa membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan dibatasi dengan 3 gerakan. Kalau kita 3 gerakan bahkan lebih bisa batal sholatnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ada batas gerakannya. Kita garuk, boleh enggak ketika gatal? Bismillahirrahmanirrahim. Gatal dahinya, gak boleh kita menggaruk lebih 3 gerakan atau lebih. Itu batal. Apalagi yang sebelahnya gatel digarukkan, ya. Itu jangan perhatian, ya. Kalau misalkan sholat gak boleh terlalu perhatian, cukup dirinya sendiri saja. Itu ada aturannya ketika kita menggaruk. Jangan sampai 3 gerakan. Ada gerakan itu namanya gerakan berat. Ini gerakan berat, gerakan besar. Ada gerakan ringan. Kalau gerakan ringan ini tidak sampai membatalkan. Minimal makruh, maksimalnya makruh. Tapi kalau gerakan berat ini 3, 1, 2, 3 itu bisa batal. Di sini gatal, ditambah garuk ini, garuk sini, habis itu salaman dengan sebelahnya, ya tambah batal. Gerakannya banyak. Caranya gimana ketika gatal? Ada 2 cara. Cara pertama dengan menggunakan gerakan besar tapi dicicil. Di sini gatal. 1, 2 balik, gak sampai 3. Nah ketika sudah balik ke posisi semula, itu hitungan nanti sudah dari awal lagi, masih gatal lagi seperti tadi. 1, 2 balik. Yang sebelahnya gatal gak usah, ya. 1, 2 gak usah, ya. Seperti yang saya sampaikan, jangan terlalu perhatian kalau sholat, ya. Fokus dengan dirinya sendiri. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dengan menggunakan gerakan kecil, tapi nggak boleh gerakan besar yang digerakkan. Contoh, di sini gatal, ininya ditempel di jidat biar nggak gerak. Terus gerakan, ini meskipun 1000 kali nggak batal. Cara 1 dan cara 2 itu sama-sama boleh. Termasuk ketika kita flu. Boleh nggak membersihkan ingus misalkan meler? Ya kan pernah saya sampaikan itu kayaknya kalau nggak salah. Boleh nggak?
Boleh, tapi dengan tata cara yang ditentukan. Gak boleh 3 gerakan atau lebih. Ya, jangan dibiarkan ingus nyampe di sini ya. Terus dikit, oh itu pernah iki. Bilang asin ini pernah kayaknya. Pernah incip kayaknya. Ya. Pernah iki. Tak, itu memang tak pancing, ternyata siapa yang pernah, ya iku. Kena ya, jebakan. Jangan dibiarkan lewat di sebelah sini terus dijilat. Tapi apa? Diusap boleh. Tapi apa? Dengan ketentuan 3 gerakan itu maksimal. Jangan sampai 3 gerakan, karena 3 gerakan itu sudah batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita coba pakai yang ada hitungannya. Kalau yang lain soalnya nggak ada hitungannya. Pokoknya gerakan banyak secara umum itu batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 3 gerakan atau lebih, kita pakai yang ada angkanya supaya kita mudah membayangkan. Boleh kita siap di sini. Tisu boleh siap. Wes incip sampai di sini, waduh, iki bahaya ini ya. Daripada terasa asin ya kayak tadi itu yang berpengalaman, ambil tisu itu, ambil, nggak apa-apa, tapi dicicil ngambilnya. 1 balik. Hitungan sudah dihitung dari awal. Usap lagi. Balik. Baru dikembalikan. Kembalikan ke tempatnya, jangan di kantong temennya ya. Kantong temennya itu namanya kurang ajar. Masukkan, loh Ustadz, ingus itu suci apa enggak? Loh, ingus itu suci apa enggak? Ingus itu tidak najis, cuma jorok, kotor. Jadi sesuatu yang kotor belum tentu najis. Sesuatu yang bersih kinclong belum tentu suci. Makanya nanti ada bab cara mensucikan najis. Ya bisa jadi kalau di situ misalkan ada bayi kencing di situ, terus tiba-tiba sama marbutnya atau takmirnya dipel, itu bisa-bisa najis semuanya. Sholat jamaah yang hadir di tempat itu tidak sah semuanya. Yang tanggung jawab itu takmirnya. Makanya harus ngerti nanti ada najis itu najis mutawassitoh, ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladoh. Mutawassitoh itu nanti dibagi lagi menjadi 2, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu ada caranya, najis hukmiyah itu ada caranya. Nah, ketika ada kencing pun nanti itu dibagi lagi, kencingnya laki-laki apa kencingnya perempuan. Kalau kencingnya perempuan nanti masuk najis mutawassitoh. Kalau kencingnya laki-laki itu pun dibagi, usianya 2 tahun, kurang 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Kalau kurang 2 tahun nanti masuk najis mukhaffafah, kalau sudah 2 tahun itu masuk najis mutawassitoh. Yang kurang 2 tahun pun nanti dirinci lagi, apakah dia makannya cuma air susu ibu atau dia sudah makan yang lain, lontong balap, pecel dan lain sebagainya. Kalau sudah makan lontong balap, pecel dan lain sebagainya, sudah tidak masuk najis mukhaffafah. Jadi termasuk najis mukhaffafah itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun, yang makannya cuma air susu ibu ASI. Maka kalau cuma kencingnya seperti itu dipercikkan, itu sudah suci. ASI, air susu ibu. Saya pernah membahas sebenarnya kata yang paling pas itu ibu, ummi, emak, mama, atau ibu, ummi, emak, mama. Yang mana yang paling pas? Yang paling baku itu sebenarnya yang mana? Hah? Embok, ya wes. Apa? Ummi, ibu, embok, emak, mama. Coba, yang paling pas kira-kira yang mana? Sesuai kaedah bahasa Indonesia. Hah? Bunda ya. Nah, kalau misalkan sesuai kaidah bahasa Indonesia ya yang benar ibu. Kenapa? Ya kalau disingkat pas ya. Air susu ibu ASI. Coba umi, air susu umi loh nggak ngawur. Ini di masjid kok kata-katanya nggak baik ini. Coba air susu emak. Jadi yang paling pas air susu mama, Asma. Lo kan nggak enak kan? Jadi yang pas memang air susu ibu ASI. Jadi kalau cuma minumnya air susu ibu, ya sudah. Itu berarti najis mukhaffafah. Tapi nanti pembahasannya nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bergerak itu boleh, cuma harus tahu cara bergeraknya supaya tidak batal. Ketika imam batal misalkan, jadi idealnya masjid itu ada tembusan, kanan bisa tembus, kiri bisa tembus, sehingga imam ketika batal itu bisa keluarnya lewat tembusan, berwudu langsung jadi makmum.
Ini kan nembus baik, nembus, berarti ini masjidnya sudah ideal, bisa tembus. Kemudian ke tempat wudhu bisa langsung di soft belakang. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau di masjid-masjid atau musola yang nggak tembus? Ada. Gimana imamnya ketika batal? Apakah boleh melewati orang-orang yang sedang sholat? Boleh enggak? Anggap ini buntu, yang situ juga buntu, batal imamnya. Gimana imamnya? Loh, ya apa ini? Kalau nggak ngaji bingung. Katanya Ustadz nggak boleh lewat depannya orang sholat. Karena dia bingung, akhirnya duduk-duduk nongkrong di situ. Coba, kan kasihan nongkrong. Ya apa ini? Nggak boleh. Nah itu karena nggak ngaji. Jadi kalau misalkan kita batal, nggak ada tembusan, ya imam batal, ya boleh bablas, nggak apa-apa. Dan kita jangan gudoi imam itu, ayo terus ditutupi gitu, akhirnya kan nggak bisa lewat. Biarkan, meskipun lewat depan orang sholat, biarkan, karena memang posisinya dalam keadaan darurat, dan memang yang jadi sutroh bagi makmum itu adalah sutrohnya imam. Jadi biarkan saja. Tapi kalau yang paling afdol kalau ada tembusannya, sehingga tidak mengganggu orang atau jamaah yang sholat di belakangnya. Itu pun ketika imam batal, itu ada caranya. Makanya nanti ada juga pembahasan fikih sholat berjamaah. Ketika imam batal, ojo tiba-tiba ngilang, ya kasih kode ke yang di belakangnya. Bayangkan kalau misalkan batalnya ketika sujud, tiba-tiba ngilang. Oh boy, kok nggak bangun-bangun, dilihat hilang. Loh, ada kodenya nanti. Kalau misalkan dalam keadaan berdiri normal, ya dalam keadaan berdiri normal gampang, ngilang aja masih tahu orang. Tapi sebenarnya kalau dalam hadis ada caranya. Pegang hidung, langsung pergi. Nah makanya yang di belakang makmum usahakan dia itu yang faham. Oh pegang hidung, kode imam batal. Hidung sendiri, ojo hidungnya makmum begini kan, itu kurang ajar. Hidung sendiri, langsung pergi. Yang di belakang, oh batal. Makanya usahakan yang belakang ini jangan anak kecil, yang faham. Supaya apa? Ketika imam terjadi sesuatu atau batal, dia bisa maju. Dan ketika maju nggak boleh asal jalan. Jal, kasih contoh asal jalan, Jal. Apa? Ini tempat imam. 1, 2, 3. Ini batal. Ketika imam sudah batal, makmum ikut kepada imam yang batal sholatnya, batal semuanya. Itu nanti ada syarat-syarat menjadi makmum itu seperti apa. Caranya apa? Diatur dengan gerakan yang tidak sampai 3, dicicil. 1 tutup. Jadi kayak paskibraka itu ya. 1 tutup, 1 tutup. Tapi nggak usah dilanjut kepada pembina, nggak usah gitu ya. Cukup gitu aja. Itulah upacara beneran. Jadi ada aturannya. Jadi nggak sampai 3. Begitu juga ketika maju. Maju sudah selesai. Nah sekarang kondisinya lagi sujud. Jal, kamu sujud. Ini korban nih ya. Enggak dipraktekkan itu enggak enak. Nah tiba-tiba batal rijal, langsung hilang. Makmumnya bingung, ya. Berarti harus ngasih kode. Misalkan dengan disentuh. Kalaupun dia nggak paham, ya ngomong batal. Ojo jawab, oh batal. Ini parah. Ojo jawab, nggak boleh. Ya. Misalkan memang dikasih kode keras, batal. Oh ya wes, ya nggak usah dijawab. Jangan terlalu sopan ketika sholat. Ya. Nah ketika batal, jangan pas ketika sujud maju sambil sujud. Coba, kamu sujud maju bisa toh? Loh jangan ngene. Makanya perlu ilmu, ya. Makanya monggo diikuti bersama-sama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Harus perlu ilmu itu. Gimana caranya? Kamu sujud, kamu anggap makmum yang di belakang imam di situ. Ternyata itu batal. Takutnya nggak paham si rijal, dikasih tahu
batal. Jangan jawab. Terus ini langsung sujud. Kamu ngapain berdiri dari tadi kamu itu? Belum ada kodah. Nah, oh ngerti kan? Setelah ngerti langsung dia mimpin Allahu Akbar, suaranya dikeraskan. Allahu Akbar, sujud lagi. Masih posisinya tempatnya tetap sampai berdiri Allahu Akbar, baru posisinya maju, satu tutup sampai ke posisinya imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti takutnya nggak sempat tanya jawab ini ya. Wis kurang 10 menit tak lirik-lirik terus dari tadi. Sampai di sini. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Satu dulu. Monggo Mbah, silakan Mbah. Terkait dengan gerakan yang lebih dari 2 sampai 3. Ya. Ini biasanya mungkin sering kali kita dapatkan ketika kita sholat tapi bukan berpindah. Tapi gerakan biasanya gerakan menurunkan tangan dari i'tidal. Itu kadang-kadang banyak sekali yang tidak kita sadari itu diayunkan sampai tangan. Apakah ini juga termasuk betul. melebihi dan membatalkan sholat? Ya, itu juga dibahas oleh para ulama, Bah. Betul. Hati-hati ketika kita bangun dari rukuk. Praktek jal. Nah, ya. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Terus gerak tangannya. Ini bisa batal ini. Ya, hati-hati. Langsung stop. Ini banyak yang nggak sadar. Gerak seperti ini bisa membatalkan. Kenapa? Dihitung aja. Kanan kiri itu hitungan yang berbeda loh. Coba kamu langsung berhenti. Jadi langsung berhenti itu bisa batal, Bah. Makanya langsung Sami'allahu liman hamidah, stop. Ustaz, setelah Sami'allah itu yang benar tangannya dilepas apa sendekap? Ada kan yang sendekap? Coba. Sami'allah sendekap, liman hamidah. Ada yang seperti ini. Ada yang cara yang tadi dilepas. Sami'allahu liman hamidah. Yang mana yang benar? Nah, ini jawabannya nanti kalau ngundang lagi. Enggak iso lah jawaban sekarang, ngomong materinya beda. Judul ya. Ngundang dada. Ojo dada, kebetulan iso ya. Jadi betul untuk jamaah semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai diayunkan, oke? Tapi langsung berhenti. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Bu, silakan. Mengenai kajian surah berada di tengah-tengah, jawabannya itu apakah kita tetap stay atau maju ke depan? Kalau maju ke depan, apakah ada caranya? Ya, belum saya jawab memang gitu ya. Ternyata ibunya pengen segera tahu ya. Ini. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan? Sudah membuat sutroh di depan, yaitu orang yang lagi zikir, tiba-tiba yang zikir pergi. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita maju nyari sutroh atau tetap di situ? Saya tanya dulu, hukum sutroh apa? Kalau seandainya kita sholat gak pakai sutroh, sah benda? Kalau misalkan gerakan kita lebih dari 3 gerakan ketika mencari sutroh, bisa batal atau tidak? Itu kalau tahu gerakannya bisa ngatur, gak apa-apa. Kalau misalkan tahu dari situ dia gerak ke depan dengan gerakan yang dicicil, gak apa-apa. Tapi kalau gerakannya langsung bergerak maju, itu bisa batal. Yang kedua pertimbangannya adalah ketika kita berdiri dan bergerak meskipun dicicil, meskipun gerakannya tidak membatalkan, kira-kira mengganggu kehusukan kita enggak? Ganggu. Bisa difahami? Sedangkan berdiri untuk tenang itu termasuk rukun. Faham? Kira-kira sudah terjawab enggak? Mana yang harus dipilih? Tetap berdiri yang memang itu bagian dari rukun, atau berjalan itu mengganggu kehusukan, sedangkan berjalan menuju sutroh hukumnya sunnah? Mana kira-kira yang harus tetap berdiri? Bisa dijawab, bisa difahami sampai di sini? Jadi kalau memang hilang sutrohnya, ya sudah, wes selesaikan. Oh, sutroh hukumnya sunnah, lanjutkan. Bisa difahami? Supaya apa?
daripada rukun kita yang terganggu, atau kita melakukan gerakan tapi kita nggak paham cara geraknya sehingga menyebabkan batal. Lebih baik tetap di tempat, karena kita tahu bahwa hukum sutroh itu adalah sunnah. Itu sudah terjawab langsung, dan sekaligus kesimpulannya. Dan itu ada waktu 7 menit. Ada pertanyaan? Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo, silakan. Sering terjadi di sini bahwa ketika kita sekolah banyak anak kecil itu berlari-lari di sajadah kita. Apakah ada cara untuk menghentikannya agar kita bisa fokus khusyuk? Ya, ada anak kecil lari-lari. Apakah ada cara menghentikannya? Bapaknya itu dijitak kepalanya, bawa anak nggak dijitak. Perlu kita ketahui, yang disunnahkan anak kecil ke masjid itu usianya 7 tahun, usia tamyiz. Dia itu sudah faham bahwa lari-lari itu nggak boleh. Dia sudah faham teriak-teriak di dalam masjid itu nggak boleh. Jadi 7 tahun yang disunnahkan. Seperti ini, usianya berapa umurnya? 9. Disunnahkan, dianjurkan untuk dibawa ke masjid untuk membiasakan, supaya ketika balik dia itu terbiasa dengan jamaah di masjid. Tapi kalau usianya belum 7 tahun, bukan berarti tidak boleh. Boleh dengan syarat didampingi. Jangan sampai terjadi tiba-tiba lari. Boleh, pegang aja anaknya. Ya, mau lari langsung semek. Ya ojo, ya itu namanya kekerasan dalam rumah tangga ya. Ya. Dipegangi nggak apa-apa. Orang tua yang tanggung jawab, pegangi nggak apa-apa. Atau diikat. Apa ada ikatan kan biasanya ya? Ikat, biarkan mulut di kita. Kalau memang anaknya tidak bisa diatur, kita ambil soft paling belakang. Ya. Jangan soft di depan. Nah, sekarang wis terlanjur ada anak kecil lari. Kalau anak kecil jangan di stop. Yang di stop itu yang balik, ya, yang dewasa stop. Tapi kalau anak kecil nanti setelah selesai dikasih tahu orang tuanya itu yang terutama, Pak, mohon maaf nanti didampingi anaknya. Kalau kita ngasih peringatan kepada anak kecil, jangan pakai kalimat negatif. Anak-anak mohon tidak rame, gak boleh. Mohon untuk anak-anak tertib, kalimat positif. Seakan-akan anak-anak yang pembuat rame. Jangan anak-anak untuk kehusukan sholat berjamaah, jangan membuat rusuh. Jangan ya. Jangan buat rusuh, jangan buat gaduh, jangan bikin onar, jangan. Dengan kalimat yang positif. Untuk anak-anak mohon tertib ya anak-anak ya. Supaya apa? Anak-anak itu merasa diakui. Karena nanti anak-anak itu jadi kader kita. Kita kalau sudah tua nggak bisa ke masjid, yang menggantikan kita itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak jangan dibuat trauma gara-gara kata-kata kita. Jadi kalau ada yang lari, kalau anak kecil biarkan, tapi nanti orang tuanya mungkin, anak kecilnya dikasih nasihat, orang tuanya mungkin diingatkan oleh takmir. Gitu Bu, Ki? Ada lagi? Monggo. Iki ekstrim iki. Apa ditendang atau apa Ustaz? Ya. Ini nanti akan ada pembahasan menghalangi orang sholat, cara menghalangi orang sholat. Jadi dikatakan di situ usahakan dicegah semampunya. Misalkan anggap sholatnya di tengah. Ini sutroh ini. Live ini sutroh, kamu sholat di situ. Tiba-tiba ada yang lewat. Ada yang lewat, cegah sekuat mungkin. Meskipun pada akhirnya kita kalah. Ya, kok ya kalah bablas terus? Ya dia itu hukumnya haram. Dia itu hukumnya haram, dosa. Tapi kita harus berusaha untuk mencegah. Ya, yang kita lakukan cukup mencegah, nggak usah nendang, Pak G. Ini hadis dari mana ini nendang? Ini bukan main bola ya. Cegah aja. Oh, kok bablas saya? Ya sudah, nggak apa-apa, dia nanggung dosanya. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencegah. Jadi nanti ada pembahasan bergerak dalam sholat yang tidak membatalkan. Jadi kita boleh bergerak dan itu tidak membatalkan.
Tapi nanti ya, nanti pembahasannya. Sekarang sudah mepet-mepet habis. Ada pertanyaan? Monggo. Terakhir Ustaz. Monggo Bah, silakan. Sering dialami jamaah adalah ketika kita bersama sanding dengan anak-anak, tiba-tiba anak-anak ini pergi tak mana ini. Ini yang harus bergerak itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan untuk menutupi jamaah. Ya. Sekarang ada soft di tengah. Anggap anak-anak, lah anak-anaknya ngilang. Ya nggak harus anak-anak. Ada orang dewasa batal misalkan, dia kan harus pergi. Yang harus ngisi, yang kanan merapat ke tengah, yang kiri merapat ke tengah, atau yang belakangnya, yang lebih tepat belakangnya. Ya, karena kalau misalkan itu soft terakhir, berarti gerakannya kan cuma sekali saja. Tapi kalau misalkan dari kiri nutup kanan, maka terjadi gerakan banyak. Nutup semuanya, ya. Yang batal di sini. Yang afdol belakangnya maju, seret. Kalau cuma 3 soft kan cuma 2, 3. Nah, kalau misalkan ini batal, yang geser sini, geser semuanya. Geser. Jadi belakang maju ke depan. Nanti akan ada juga cara berjamaah. Ya, misalkan ada orang sholat sendirian, kemudian mau berjamaah, kan ada yang nyolek kan ya. Nyolek itu hukumnya emang harus nyolek atau tidak? Harus nyolek enggak? Kalau seandainya saya nggak nyolek, boleh enggak? Boleh. Sebenarnya kalau misalkan anak orang itu faham, nggak perlu dicolek, kita cukup berdiri di sampingnya. Kalau mazhab Syafi'i agak belakang sedikit. Sebenarnya seperti itu. Kalaupun dia takutnya nggak faham, boleh nyolek, tapi nyoleknya nggak nyolek dulu, baru takbir, salah. Tapi takbir dulu, baru nyolek. Kalau misalkan kita nyolek dulu baru takbir, itu dianggap mengganggu. Tapi kalau kita takbir, berarti kita sudah dalam keadaan sholat, baru nyentuh dengan gerakan, tidak boleh 3 gerakan. Itu baru boleh. Nyoleknya pun jangan terlalu romantis ya. Nyolek kayak gini. Jangan terlalu romantis, wes pegangnya tepuk aja. Ya. Jadi nggak boleh terlalu perhatian, nggak boleh terlalu romantis. Nah, itu masalah colek mencolek ya. Nanti judulnya fikih colek mencolek, itu berikutnya. Oke. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.